Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin dan para muslimat yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat mencari ilmu agama Islam di channel YouTube Tobat 100%. Berikut ini Tobat 100% akan menjelaskan mengenai tata cara sholat dengan memakai 4 mazhab. Di antaranya mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Tata cara sholat dalam mazhab Maliki. Tata cara sholat dalam mazhab Maliki pada dasarnya sama dengan mazhab lain, yaitu meliputi niat, takbiratul ihram, qiyam atau berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, sholawat Nabi, dan salam. Dengan beberapa perbedaan khas seperti tidak melakukan sedekap atau meletakkan tangan di dada, melainkan mursal atau tidak bersedekap, atau meletakkan tangan di samping badan saat berdiri setelah ruku, serta tidak membaca basmalah di setiap rakaat karena dianggap bukan bagian dari Fatihah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat mazhab Maliki: posisi tangan, mursal atau tidak bersedekap. Dalam mazhab Maliki, tangan diletakkan secara mursal atau tidak ditekuk dan tidak bersedekap di samping badan saat berdiri dalam sholat. Hal ini berbeda dengan mazhab lain yang cenderung bersedekap atau meletakkan tangan di atas paha saat duduk. Tidak membaca basmalah di setiap rakaat. Dalam mazhab Maliki, basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca di awal setiap rakaat sholat atau bahkan di awal surat Al-Fatihah, karena basmalah dianggap bukan bagian dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Rukun dan wajib sholat. Mazhab Maliki memiliki beberapa rukun sholat seperti membaca Al-Fatihah dan membaca tasyahud akhir serta sholawat Nabi. Terdapat juga perbedaan dalam hal tertentu seperti tumak ninah atau diam sebentar pada setiap gerakan sholat, di mana mazhab Maliki juga mewajibkannya. Duduk tasyahud akhir. Setelah sujud kedua, dilakukan duduk tasyahud akhir untuk membaca tasyahud dan sholawat Nabi sebelum salam. Tertib atau urutan. Rukun sholat harus dilakukan secara tertib, yaitu dalam urutan yang benar. Secara singkat, tata cara sholat mazhab Maliki adalah: yang pertama, niat. Melakukan niat sholat sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan. Yang kedua, takbiratul ihram. Mengucapkan takbir dengan mengangkat tangan dan tidak bersedekap. Lalu, tangan diletakkan di samping badan. Yang ketiga, qiyam. Berdiri. Berdiri tegak menghadap kiblat. Yang empat, membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca basmalah di awal. Kelima, ruku. Membaca tasbih dalam ruku dan tidak membaca basmalah di setiap rakaat. Yang keenam, iktidal. Bangkit dari ruku dan berdiri tegak. Yang ketujuh, sujud. Sujud 2 kali dan pada posisi sujud dahi ditempelkan ke lantai. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud lalu duduk di antara 2 sujud.
Yang kesembilan, tasyahud akhir, duduk untuk membaca tasyahud dan sholawat Nabi. Yang ke-10, salam, memberikan salam sebagai tanda akhir sholat. Tata cara sholat dalam mazhab Syafi'i. Tata cara sholat dalam mazhab Syafi'i dimulai dengan niat dalam hati, lalu takbiratul ihram sambil mengangkat tangan, diikuti berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku', iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud dan sholawat Nabi, serta diakhiri dengan salam dan tertib. Rukun-rukun ini harus dilakukan secara berurutan dengan tumak-ninah atau ketenangan di setiap gerakan seperti sujud dan rukuk. Persiapan sholat. Yang pertama, menutup aurat. Pastikan aurat tertutup dengan pakaian yang tidak tipis atau membentuk tubuh. Yang kedua, menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat dengan pandangan tertuju pada tempat sujud. Yang ketiga, niat. Mengucapkan niat sholat dalam hati secara bersamaan dengan takbiratul ihram. Gerakan sholat. Rukun-rukun sholat. Yang pertama, takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau telinga. Yang kedua, berdiri. Berdiri tegak bagi yang mampu. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dan dianjurkan membaca basmalah atau bismillah. Yang keempat, ruku', membungkuk dengan posisi badan tegak lurus dan kepala sejajar dengan punggung sambil membaca tasbih, misalnya subhanallah. Yang kelima, iktidal, bangkit dari ruku' dan berdiri tegak. Yang keenam, sujud, melakukan 2 kali sujud dengan posisi dahi, hidung, telapak tangan, dan jari-jari kaki menempel pada lantai. Yang ketujuh, duduk antara 2 sujud. Duduk sejenak dengan tenang atau tumak-ninah. Yang kedelapan, ruku', iktidal, sujud, dan duduk antara 2 sujud atau ulangi. Ulangi gerakan yang sama seperti di atas untuk jumlah rakaat sholat yang dilaksanakan. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Duduk tawaruk atau kaki kiri melintang di bawah kaki kanan. Kaki kanan ditegakkan pada rakaat terakhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Membaca bacaan tasyahud seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Setelah tasyahud, membaca sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12, salam. Mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Yang ke-13, tertib. Melakukan semua gerakan dan bacaan sesuai urutan yang telah ditentukan. Yang perlu dicatat, tumak-ninah adalah ketenangan atau diam sejenak di setiap gerakan rukun sholat, seperti saat ruku' dan sujud. Aurat perempuan dalam mazhab Syafi'i adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tata cara sholat dalam mazhab Hanbali. Tata cara sholat dalam mazhab Hanbali pada dasarnya sama dengan mazhab lain pada umumnya, namun memiliki beberapa kekhususan, seperti mewajibkan 7 anggota tubuh untuk sujud, yaitu dahi,
dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung jari kaki, serta menganggap tahiyat awal dan bacaan tasbih dalam ruku dan sujud sebagai hal yang wajib. Tata cara ini meliputi rukun-rukun sholat seperti takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, 2 kali sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam, serta tertib dan tumak-ninah. Rukun-rukun sholat di mana ada perbedaan dengan mazhab lain. Takbiratul ihram, mengucapkan takbir sambil mengangkat tangan, niat diucapkan dalam hati. Berdiri dilakukan oleh yang mampu. Membaca Al-Fatihah wajib dibaca di setiap rokaat. Ruku, membungkuk dengan punggung rata dan tangan memegang lutut, wajib membaca tasbih. Iktidal, bangun dari ruku dan berdiri tegak sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Sujud, lakukan 2 kali sujud. Anggota sujud, menurut mazhab Hanbali, 7 anggota tubuh harus menyentuh tempat sujud, yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki. Imam Hanbali juga mewajibkan hidung untuk ikut menyentuh lantai, sehingga total menjadi 8. Bacaan tasbih, wajib membaca tasbih saat sujud, sama seperti saat ruku. Duduk di antara 2 sujud, wajib dilakukan setelah sujud pertama. Duduk tasyahud awal wajib dilakukan pada rokaat kedua. Membaca tasyahud akhir dilakukan di rokaat terakhir. Membaca sholawat Nabi wajib dibaca setelah tasyahud. Salam dilakukan 2 kali, salam pertama dan kedua. Tertib, menjaga urutan rukun-rukun sholat. Tumak-ninah, diam sejenak pada setiap gerakan sholat, tidak terburu-buru. Tata cara sholat menurut mazhab Hanafi. Tata cara sholat menurut mazhab Hanafi menekankan 6 rukun utama. Takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, dan duduk tasyahud akhir. Perbedaan penting dibandingkan mazhab lain meliputi tidak adanya rukun berdiri tenang atau tumak-ninah saat ruku, tidak wajibnya tasyahud awal dan akhir serta salam, serta diperbolehkannya langsung sujud dari ruku, walaupun makruh karena tidak wajibnya iktidal. Berikut adalah rincian tata cara sholat menurut mazhab Hanafi. Yang pertama, niat dan takbiratul ihram. Niat diucapkan dalam hati dan disertai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan hingga ibu jari sejajar dengan daun telinga, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kedua, berdiri melakukan gerakan berdiri dengan tenang. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah dianjurkan juga membaca surah lain setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Yang keempat, ruku. Melakukan gerakan ruku, mazhab Hanafi tidak mewajibkan tumak-ninah atau diam tenang saat ruku.
hanya mengharuskan badan tertutup dengan lurus. Membaca tasbih pada saat ruku, hukumnya sunnah. Yang kelima, sujud melakukan sujud. Meletakkan dahi dan hidung di tempat sujud. Yang keenam, duduk tasyahud akhir. Duduk untuk membaca tasyahud di akhir sholat. Menurut mazhab Hanafi, tasyahud akhir hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Perbedaan utama dengan mazhab lain. Tumakninah dalam ruku. Hanafi hanya mewajibkan badan lurus, tidak perlu diam tenang atau tumakninah. Iktidal. Hanafi tidak mewajibkan iktidal atau berdiri tegak setelah ruku, dan tidak mewajibkan membaca tasmi' atau sami Allahu liman hamidah, meskipun makruh langsung sujud dari ruku. Tasyahud awal dan akhir. Mazhab Hanafi tidak mewajibkan keduanya, hanya menganjurkan. Yang terakhir, salam. Mazhab Hanafi juga tidak mewajibkan salam di akhir sholat. Demikianlah penjelasan dari channel YouTube Tobat 100% ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.